telah memotivasi lebih dari ratusan ribu orang dari berbagai kalangan, berpengalaman belasan tahun, membawakan seminar di ratusan perusahaan dan organisasi di lebih dari 30 kota besar di Indonesia. Berhasil membantu orang-orang meraih sukses dan perubahan hidup, membawa peningkatan produktivitas dan pencapaian target dengan gayanya yang inspiring, fun, dynamic, dan selalu tampil orang. Saatnya Anda bergabung dengan Chandra Production Management bersama trainer kita hari ini, Happy Chandrayana. Pondok Pesantren Al-Hikam Nusantara merindukan tepuk tangan antum hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an Allah azza wa jalla. Huwa rabbuna al-qail ar-rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Huwa nabiyuna al-mustafa al-qail inna minal bayani la sihra wa bahan. Salam takzim, hormat serta cinta kami untuk keluarga besar Dewan Pimpinan Pondok Pesantren Al-Hikam Hafizahumullah. Salam hormat dan takzim kami untuk sahabat kami, kiai kita tercinta Ustaz. Kalau antum mengatakan ini adalah jadwal yang tidak diset sejak beberapa tahun yang lalu, dan ini adalah ungkapan sang penyair bahwa tajri riyah bima la tastahi sufun. Nah, angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Berapa kali kami melewati jalur ini, tapi Allah belum menekan tombol on. Tapi ternyata dalam waktu yang singkat kami komunikasi dengan beliau. Ketika hari ini banyak yang cemburu dengan Al-Hikam, mereka mengatakan, Pak Happy Chandra bisa nggak merapat ke tempat kami tanggal 9 September? Sepertinya Anda lebih jatuh cinta untuk bertemu dengan antum di Al-Hikam hari ini. Karena apa? Anda tak melihat bagaimana ini Al-Hikam. Yang kami lihat adalah spirit kiai bersama sang istri, spirit keluarga besar, dan spirit antum hari ini. Duduknya antum hari ini, jadikanlah duduk yang penuh dengan histori. 10 tahun lagi, MC Istana Negara bukan anak lagi kawan. Influencer, motivator bukan kami-kami lagi. MC kenegaraan bisa jadi adalah alumni dari Pondok Pesantren Al-Hikam. Karena wallahi 2012 hari itu kami mengisi di sebuah pesantren, di pesantren namanya Ma'had Islah Binal Ummah di Lombok Timur tahun 2012. Kiainya mengatakan, Pak Happy Chandra, janganlah pulang kau ke Jakarta dulu, tolong singgah dulu ke pondok kami. Padahal itu jadwal penerbangan kami untuk kembali ke Jakarta. Kiai itu datang ke hotel sambil mengatakan, tolong Pak Chandra, janganlah kau pulang dulu, singgahlah ke pondok kami. Perjalanan 4 jam, nyampailah ke pondok itu. Pesantren itu mungil dengan santri hanya 12 orang. Apakah kami mundur? Lah, kami duduk dengan mereka. Kami katakan, aku bangga ketemu kau hari ini anak-anakku. Dan saat itu ada seorang santriwati. Dia duduk paling belakang, dia angkat tangan, Pak Happy Chandra, boleh nggak kami mencoba tampil ke depan sebagai MC seperti antum? Oh, ahlan wa sahlan, fadhil. Dia maju ke depan dan semua tatapan mata melihat ke orang itu karena dia nggak pernah tampil selama di pondok. Semua menertawakannya, semua mencibirnya, bahkan dia pun sempat berlinang air mata anak santriwati.
dari tanah Lombok Timur ini. Saat dia berlinang air matanya, saya katakan, nah, linangan air matamu hari ini itu akan berubah menjadi kebahagiaan 20 tahun lagi, atau 15 tahun lagi, atau 10 tahun lagi. Qadar Allah. Kertas yang anak kasih Ustaz, walaupun berupa sertifikat sederhana, anak kasihkan kepada anak itu, dan dia mengatakan, ya Allah Ustaz, nashkurkum syukran jazilan. Keep baik-baik sertifikat sederhana ini, disimpan baik-baik. Antum pasti bertanya, Pak Happy Chandra, di mana anak itu hari ini? Saat acara G20 di Bali kemarin Ustaz, anak MC di acara G20 dan KTT ASEAN kemarin, tiba-tiba ada seorang santriwati, dia langsung mengatakan, Assalamualaikum Ustaz, anak adalah santriwati yang pernah antum tunjuk duduk paling belakang dari Lombok Timur. Saya adalah orang yang ketika berlinang air mata, antum katakan suatu saat bisa jadi kau menjadi MC dimanapun kau berbincang. Siapa anak itu? Anak itu sekarang menjadi MC di Kementerian BUMN Jakarta. Dan dia mengatakan, Pak Happy Chandra, itu sertifikat yang antum kasih masih Anda simpan baik-baik di loker. Karena wujud Anda 2012 hari itu, bicara di depan 12 santri, itu jadi spirit bagi kami, bahwa kami pun bisa berkiprah untuk negeri ini. Al-Yaum, hari ini bersama. Indah suasana hari ini, tenang, sejuk. Saking tenangnya agak khawatir anak kiai. Khawatirnya jangan sampai anak duduk di sini, antum banyak yang menganikan cipta. Setelah itu baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, ahya bismillah. Tahu-tahu acara selesai, antum baca doa lagi, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Tapi kiai, setiap anak ngisi momen, alhamdulillah anak belum pernah menemukan ada peserta yang sleepy, tertidur atau ngantuk. Kita buktikan hari ini, 2 jam ke depan antum akan bermain dengan dinamika vokal. Antum akan bermain dengan bagaimana menjadi pembicara yang inspiring others, mempengaruhi banyak orang. Karena Nabi mengatakan, inna minal bayani la sihra. Kalau bicara itu haruslah sihra, menyihir kawan, menghipno. Jadi hari ini pun anak akan menghipno antum, tapi bukan hipnotis. Kalau antum dihipnotis, nanti antum jalan ke sana merem semua. Antum siap belajar? Nah, suara antum ahli kamunya 30%, antum siap belajar? Kita mulai segmen pertama. Mbak Vera, Istana Bogor, silakan standby. Antum fokus ke depan, angkat tangan kanan antum dengan kolamnya. Siap ya nak ya? Angkat tangan kanan dengan kolamnya kawan. Disaksikan para dewan asatid di belakang loh kak. Angkat tangan kanan dengan kolamnya. Ana paling senang kalau segmen ini, pasti banyak yang bisik-bisik. Ada yang buat kolam 2 apa ya. Tapi alhamdulillah kiai, saraweh ya baru. Alhamdulillah. So, siap ya, standby. Angkat tangan kiri dengan kurosahnya. Ambil gambarnya di multimedia, akan nampak di sini mana yang ditulis malaikat raqib dan mana yang ditulis malaikat atid. Siap ya? Turunkan tangannya Biba. Kita mulai. Segmen pertama adalah tulisannya yang muncul di layar adalah ini dia Biba. Selami samudra al-hikam dengan kafah, raih ridho Allah di alam pesantren. Tanpa antum tulis look at me here people, antum fokus ke depan. Tulisannya menarik. Selami samudra al-hikam ini dengan kafah, jangan setengah-setengah. Ketika Anda munculkan logo ini di depan antum, yang antum ingat adalah 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, atau sebulan yang lalu, atau 3 tahun yang lalu. Awal-awal antum masuk ke gerbang Al-Hikam, dalam keadaan antum belum tahu siapa sang kiai yang akan mengajarkan antum. Awal-awal antum masuk ke gerbang Al-Hikam, dalam keadaan antum belum tahu siapa ada kawan antum dan siapa yang akan bersama antum di asrama. Itu terjadi di langkah antum pertama masuk ke gerbang Al-Hikam.
Pernahkah antum mengingat saat itu sang ibu memegang pundakmu, nak? Saat antum masih santri baru, dan saat itu ibu itu mengatakan dengan lirih, nah, yang betah di pondok ini. Semua yang pernah merasakan alam pesantren, yang pernah minum air pesantren, menginjakan tanah di pesantren dan menghirup atmosfer pesantren, pasti pernah dengar bisikan cinta dari ibunya. Nah, yang betah di pondok ini. Ustadz, ustadzah, Pak Kiai, ana yang pernah merasakan air pesantren, pasti kalimat itu akan terngiang sampai kapanpun. Maka mulai detik itu sampai hari ini, berapa lama antum bertahan di atas samudra Al-Hikam ini, people? Andaikan nanti Pak Kiai mengatakan Pak Happy Chandra datang kembali ke Al-Hikam, ana akan melihat siapa di antara antum yang masih bertahan di bumi Al-Hikam ini mengikuti sang kiai adalah nahkodanya. Apakah antum akan terhempas dan kalah, atau antum akan menang menjadi alumni yang mengangkat bendera Al-Hikam? Yes, we are a winner. Aku menang. Saat itu orang tua pasti akan mengatakan, nah, aku bangga punya kau anak. Orang tuamu pasti akan memelukmu seperti pelukan ibu anak di atas karpet merah istana, dan dia akan mengatakan, nah, akhirnya kau berhasil bertahan di samudra Al-Hikam ini. Erat banget pelukan itu. Kenapa hari ini hadir? Allah yang menggerakkan kawan, biar kita sama-sama mencintai Al-Hikam ini. Hadza min fadli Rabbil Arsyil Azim. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Oke, baru segmen 1, baru mukadimah, mata antum langsung berubah. Pasti antum mengatakan, Pak Happy Chandra, padahal kami sebelumnya masih tertawa-tawa. Kenapa kok tiba-tiba kami langsung berubah? Kenapa bisa seperti itu? That public speaking. Biasanya yang putra itu jarang yang berinang air matanya. Tapi hari ini pun yang putra mulai berkaca-kaca air matanya. Kenapa? Karena antum punya hope, punya cinta untuk keluarga antum. Tapi hari ini smart motivation itu akan lebih elegan kami tulis. Kalau anak tulis di belakangnya adalah seminar public speaking, antum akan mengira kalau hari ini adalah muhadharah. Makanya Anda bilang ke Pak Kiai, Kiai, ini lebih elegan tulisannya, Grand Seminar Motivasi dan Spirit. Tidak ada tulis seminar public speaking. Kalau Anda tulis public speaking seminar, pasti aku akan mengira hari ini adalah muhadharah, dan muhadharah adalah kegiatan yang tidak disukai santri. Survei membuktikan, kami roadshow dari Sabang sampai Merauke, termasuk di Kuala Lumpur, Malaysia. Ternyata bukan antum aja kawan. Ketika ada tulisan public speaking, 2.500 peserta hari itu di Payakumbuh, Padang, tatapannya tidak enak dipandang manusia. Kiainya mengatakan, Pak Happy Chandra, apakah Pak Happy merasakan sorotan mata 2.500 peserta hari ini tak enak dipandang mata? Betul Kiai, ada apa? Itu tulisan di belakang, tulisannya seminar public speaking. Apa salahnya Kiai? Pak Happy Chandra, ada virus yang susah dimusnahkan sejak pondok ini berdiri. Apa itu Kiai? Ketika ada muhadharah malam Jumat, hari Kamis sore banyak yang sudah kumpul di bagian kesehatan. Ana yakin di Al-Hikam gak kayak gitu. Kita akan buktikan, tak selamanya ana bicara, Kiai mohon izin, nanti I choose one of you. Ana akhtaru wahidan minkum antaqaddamuna wa takallam bainal ladil jami'. Ana akan pilih satu di antara antum, maju ke depan dan pegang ini mikrofon. Pasti banyak yang berdoa, ya Allah, hari ini gak ada break ya, gak ada break, MC gak ada break. Kalau break khawatir banyak yang ditulis malaikat atid hari ini. Siap ya? Kita mulai. Mbak Vera standby. Pegang banget antumnya.
Pasti antum mengira gak mungkin Pak Happy belum perkenalan. Enggak, terserah operator yang di zona Istana Bogor, karena Mbak Vera sudah standby sejak pukul 8 tadi. Karena your voice, suaramu akan dilingkan ke balai monitoring 102,7 frekuensinya. Jadi antum akan didengarkan oleh puluhan ribu orang yang sudah standby hari ini. Berarti buktikan kepada negeri ini Al-Hikam bisa bicara. Buktikan kepada negeri ini bahwa generasi santri Al-Hikam akan hiasi langit Nusantara. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita mulai. Caranya adalah kita on air hari ini. Nanti ada segmen, saya menggunakan satu alat ini, 5.000 anak Lakansa Banten hari itu di Aula Kalijaga. Mereka fokus semuanya ke depan. Semua melototin saya hari itu. Dan di situ saya katakan, nanti ada segmen, saya akan beri satu di antara antum untuk maju ke depan dan bicara. Dan saya menggunakan satu alat ini. Alat ini adalah jembatan emas untuk mengenal antum. Cara apa Pak Happy? Hai Putra, ini alatnya. Ada titik warna merah di sebelah atas sana. Anak paling seneng kalau udah main ini. Pasti semua peserta ikutin kemana dia pergi. Antum sudah terhipno gara-gara dengan satu alat ini. Di pasar Kas Bitung juga banyak yang kayak gini kawan. Tapi antum mengatakan Pak Happy, afwan, analah afam, saya belum paham apa maksudnya titik warna merah itu. Titik warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari antum. Ketika di bajunya atau di kerudungnya ada titik warna merah, lama dia di situ, berarti dia yang maju ke depan dan bicara. Mulai. Resep saya kayak gini. Biasa. Ada yang berdoa, ada yang baca ayat kursi. Kita mulai. Kalau enggak kayak gini antum akan ngantuk, brother sister. Bismillah. Standby. Disaksikan para dewan guru di zona belakang. Yang pertama maju ke depan adalah 5, 4. Semakin menunduk itu yang akan saya pilih. Resep saya hari ini nih. Saya enjoy banget hari ini guys. Wallahi urusan kita belum selesai. 5, 4. Semakin bersuara itu yang akan saya pilih. Semakin antum nunduk itu yang mudah saya pilih. Semakin antum menatap ke depan, itu adalah calon generasi masa depan. Tatap ke depan Bible. 5, 4. Duduk dengan tegak. 3, 2. Mulai. Saya temukan orangnya. Dari cara duduk, sorotan mata, cocok dia maju ke depan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anti. Nah, semua tengok ke belakang padahal lampunya belum nyala. Hei, santri putra, kalau antum lihat ya dari depan disaksikan kiai loh. Itu semua ada yang degan melototin anak subuh hari ini. Ada yang baca Allah, ya Allah, ya Allah, astagfirullah. Itu semua pundak tengok belakang kiai. Bro, yang kasihan yang di belakang, dia bilang bukan anak. Antum sudah terhipno hanya dengan satu alat ini, Bibu. Padahal belum masuk ke materi. Kalau udah kayak gini antum gak mungkin ngantuk sampai selesai. Ini baru segmen 2 loh Kak. Nanti suatu saat akan turun ke bawah. Antum semakin deg-degan baca ayat kursi semakin kencang gitu ya. Itu baru segmen 2 loh Kak. Izin Kiai, punten. Kita mulai segmen berikutnya. Semakin anak turun dan antum mengatakan akhirnya malu ini juga. Segmen 1, segmen 2. Siap belajar hari ini Alika? Sebelum kami terbang ke Jambi dan Muara Bungo, merapat bersama ribuan para peserta yang hadir di Hotel Santika dan Aston. Anda akan merapat dengan Alika hari ini. Jambi, Muara Bungo, tolong tunggu sebentar. Kami akan standby dulu dengan Alika hari ini. Dan segmen ketiga yang muncul tulisan di sana adalah Are you ready? Biasanya kalau udah muncul tulisan ini
Anda percaya generasi Al-Hikam jadi jago bahasa Inggrisnya. Oke ya, bahasa Inggris versi Pasir Tanjung juga apa? Siapa ya? Putra dan putri, show your vocal. Ketika kami tanya, are you ready? Jawabanmu dua kata, yes sir. Apa nak? Yes sir. Kita stand by. Bang Vera, istilah dulu. Stand by. Are you ready? Suaramu low 70%. Are you ready? Yes, amazing, I like it. Ana Al-Fakir Happy Chandra. Nama saya adalah Happy Chandra. Nanti ketika ada pertanyaan, tidak ada lagi yang bertanya tentang satu hal ini, karena Ana akan jawab sebelum antum bertanya. Biasanya ngisi di seminar manapun pasti ada bertanya, maaf Bang Chandra, aku dari Sumatera Utara, dari Medan Bang Happy. Aku tanya kau satu hal, itu nama kau Happy Chandra, itu nama asli atau bukan? Sakit hati Kiai saya tanya. Saya bilang ke orang Medan itu, Bang, itu nama asli. Maaf Bang Chandra, aku tanya lagi kau satu hal, kenapa namamu itu Happy? Yang pasti saya bukan sahabatnya ceria. Kenapa nama saya Happy? Karena saya dulu lahir tidak menangis kawan. Jadi pas brojo saya langsung tertawa di situ. Happy aja. Antum tanya lagi, biasanya Sakti Putra dia bertanya, hey boy, if you want to ask about me here, jika you ingin bertanya, Pak Happy, sejak kapan antum bicara kayak gini? Pak Happy Chandra, sejak kapan antum tampil depan banyak orang? Anda jawab sekarang sebelum antum bertanya. 18 Februari, Rabu pagi tahun 90, jam 8.30. Kalau antum mengatakan, Pak Happy, antum masih ingat dengan cerita itu? Nah, Anda masih ingat dengan cerita itu. Kenapa? Karena itu potret 30 tahun yang lalu yang Anda ingat sampai Anda di Al-Hikam hari ini. Kenapa saya katakan 18 Februari tahun 90, hari Rabu pagi, Anda termasuk orang yang mimpi buruk hari itu. Anda nggak bisa tampil depan banyak orang. Karena waktu SD kelas 3 saya termasuk anak yang pendiam wahai Al-Hikam. Waktu SD kelas 3 Anda termasuk orang yang diam, jarang bicara. Waktu SD kelas 3 Anda termasuk orang yang ketika duduk pasti paling belakang, terhalang oleh sebab kepala. Guru mendekati ada istighfar kawan. Anda takut banget disuruh maju ke depan. Waktu SD Anda termasuk orang yang diam, jarang bicara. Kok tiba-tiba Bapak mengatakan, nah nanti malam ada acara kreasi seni. Panggungnya sudah berdiri di balai desa. Kalau bisa kamu tampil nanti nak ya. Kamu tampil sebagai pembawa acaranya, sebagai MC-nya. Oh, anak tolak tawaran Bapak. Saya katakan ke Bapak, daripada acara hancur, lebih baik Bapak kasih ke yang lain. Bapak kan tahu anakku ini gak pernah ngomong, anak gak pernah tampil depan banyak orang. Ibu keluar dari kamar Pak Kiai. Ibu mengatakan, nah, gak boleh sayang kamu ngomong kayak gitu. Kamu harus tampil ya. Ibu pengen lihat kau bisa tampil depan banyak orang. Anak tolak tawaran ibu, gak mau. Akhirnya apa? Ibu membujuk anak dengan kertas yang udah ibu bikin selama 1 minggu. Ibu mengatakan, nah, kau harus tampil. Ibu udah tulis selama 1 minggu biar kau bisa tampil depan banyak orang. Anak dikasih tulisan hari itu 15 lembar bolak-balik. Antum tahu apa yang terjadi? Gagal ada di atas panggung itu. Anak diteriakin orang-orang, turun MC-nya. Anak diteriakin sama anak-anak SD, anak gak bisa tampil depan banyak orang. Di atas gubuk panggung kecil terbuat dari kayu dan bambu ukurannya hanya 1 meter. Anak nangis ke belakang panggung. Saya teriak depan Bapak, ini gara-gara Bapak, aku gak bisa tampil depan banyak orang. Ini gara-gara Ibu. Saya lempar itu kertas 15 lembar. Dan saya marah depan Ibu, ini gara-gara Ibu. Udah tahu anakku gak bisa bicara dan saya diteriakin orang-orang. Saya nangis belakang. Antum tahu apa jawaban ibu? Itu kertas 15 lembar itu ibu ambil satu persatu. Sambil mengatakan, nah ibu ikhlas saya. Kau teriak depan ibu, kau lempar ini kertas, padahal ibu sudah bikin selama 1 minggu biar kau bisa tampil depan banyak orang. Dan ibu meluk anak dengan anak sambil mengatakan, nah ini bukan panggungmu anakku. Panggung ini hanya terbuat dari kayu dan bambu. Acaramu hanya untuk seorang kepala desa. Kamu lihat 20 tahun lagi, nak, 30 tahun lagi, suaramu akan dirindukan di negeri ini. Bisa jadi kau akan tampil di atas karpet merah istana sekalipun.
anak ambil doa ibu anak hari ini. Karena anak yakin malam itu minal awqat al-mustajabah. Di antara waktu yang mustajab, ketika ibu berdoa, Allah kabul. Saat itulah anak mulai masuk ke alam pesantren. Anak gak berani bicara depan antum kalau anak gak pernah merasakan alam pesantren. Dan tahun 98 masuklah anak ke alam pesantren. Digontorlah seperti antum masuk ke pesantren Al-Hikam. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan bertahan terus di Samudra Darussalam hari itu. Berapa kali ibu mengatakan, nah bertahan saya di pondok, jangan keluar sebelum kau menjadi alumni. 5 tahun, 6 tahun, sampai kami mengabdi di sana, sampai S1 di sana, sampai Pak Kiai mengatakan Bismillah ya Bu Chandra, fi ayi ardin tata fa anta mas'ulun an islamina. Dimanapun kau berpijak, bawa bendera pondok ini. Andaikan suatu saat antum menjadi posisi seperti anak hari ini, antum tampil depan ribuan banyak orang, katakan kepada insan di depanmu, wahai generasi-generasi terhebat, aku pernah terlahir dari rahimnya Al-Hikam. Katakan kepada sahabat-sahabatmu yang di luar sana, wahai sahabat-sahabat terbaikku, aku adalah pernah terlahir dari air yang pernah aku minum di Al-Hikam, udara yang aku hirup, dan tanah yang aku injak. Siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD yang dulunya gak bisa ngomong apa-apa, nak, masuk ke alam pesantren, doa restu kiai itu yang senjata ampuh bagi kami. Ada ulanginya, doa restu kiai itu senjata ampuh untuk hidupmu nanti di depan. Kalau antum melawan arus dari alam Al-Hikam, kami tak tanggung jawab kalau antum tidak mendapatkan doa restu kiai. Siapa yang mengira kelas 3 SD yang gak bisa ngomong apa-apa, 2008 masuk ke Istana Negara sebagai MC konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik. Pasti antum pernah mendengar